Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Farhani Maulida dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini, saya akan menjelaskan tentang rangkuman Islamisasi ilmu kesehatan dari materi 1 sampai 6 yang sudah saya rangkum. Berikut adalah materi-materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Islamisasi ilmu kesehatan, yang kedua, personal hygiene, yang ketiga, konsep sehat dan sakit dalam perspektif Islam, yang keempat, kesehatan lingkungan, yang kelima, kesehatan nutrisi dalam perspektif Islam, yang keenam, karakteristik ilmu kesehatan. Nah, di sini kita masuk materi yang pertama, yaitu Islamisasi ilmu kesehatan. Islamisasi ilmu menurut Nadik Alatas adalah pembebasan manusia dari mitologi, magic, animisme, serta pemikiran barat. Islamisasi kesehatan mempunyai gerakan yang dirancang dengan 3 pilar, dengan memadukan kampus, masjid, dan pondok pesantren, dan dimonitori langsung oleh Muhammad Nasir, yaitu Perdana Menteri pertama di zaman Soekarno. Hasil ISK menyebutkan telah banyak memberi manfaat untuk dunia kampus dan masyarakat. Salah satu produknya adalah Bank Muamalat Indonesia, yaitu bank syariah pertama di Indonesia, diresmikan saat masa jabatan Presiden kedua Indonesia, yaitu Bapak Soeharto. Tujuan Islamisasi ilmu ini adalah menyeimbangkan ilmu dan agama, agar dunia dan akhirat seimbang, ilmu dengan agama dan agama dengan ilmu, agar bisa bahagia dunia dan akhirat. Islamisasi ilmu ranah sains alam atau sains. Yang pertama itu ada alam, meliputi fisika, biologi, kedokteran, dan lain-lain. Yang kedua, sosial, meliputi sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Yang ketiga, humanoria atau ilmu budaya, meliputi filsafat, bahasa, dan sejarah. Dengan islamisasi keilmuan bahwa agama tidak dipisahkan oleh sains dan segala ilmu harus menyebutkan basmalah karena semua alam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ilmu barat yang menyatakan bahwa alam menciptakan dirinya sendiri. Kesehatan tidak hanya tentang gizi cukup dan istirahatnya saja, tetapi kebersihan jiwanya, kesabaran, dan juga kejujuran. Pengobatannya juga harus diiringi oleh doa dan tawakal agar ada nilai Islam di dalamnya. Agar memandang penyakit tidak hanya karena beberapa faktor duniawi, tetapi perlu ditekankan kemungkinan disebabkan hubungan dengan Maha Kuasa kurang baik, atau mungkin hubungan dengan manusia kurang baik yang membuat penyakit hati itu ada dalam diri kita sendiri. Selanjutnya kita masuk materi yang kedua, yaitu personal hygiene dalam Islam. Dalam Islam menganjurkan dan memberikan solusi untuk kebersihan diri baik secara fisik maupun psikis. Tujuannya tidak hanya membersihkan fisik tapi lebih ke taharoh, menjaga kebersihan dan juga kesucian seseorang dalam ibadah sehingga siap untuk sholat dan bersih dari hadas. Kebersihan diri juga menjauhkan dari segala bentuk penyakit psikis seperti sombong dan lain-lainnya. Perbandingan konsep personal hygiene dari sisi barat hanya memandang sisi sifat kebersihan, yaitu duniawinya saja, sedangkan dalam Islam itu lebih komprehensif, tidak hanya kebersihan secara fisik tetapi secara hati, mental, dan sosial, dan masuk dalam kategori bab toharoh yang berkaitan dengan iman. Hadisnya yaitu at-tuhuru syatrul iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Tirmizi. Bahkan bayi baru lahir pun harus diperhatikan terhadap kebersihan diri dengan akikah mencukur rambut bayi dan menyembelih kambing, kemudian rambutnya ditimbang dan dinilai emas dan perak, dan air yang digunakan pun harus suci dan menyucikan. Di dalam Islam terdapat tingkatan najis. Yang pertama, najis mukhafafah, yaitu najis ringan, najis bayi laki-laki yang masih minum ASI di bawah 2 tahun. Yang kedua, najis mutawasitoh, yaitu najis sedang, seperti kotoran manusia, nanah, darah, dan bangkai. Yang ketiga, najis mukhallazoh, yaitu najis berat, yaitu segala perkara yang berhubungan dengan anjing dan babi dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah.
Kebersihan yang bersifat rohani adalah mensucikan diri dari penyakit iri dengki dan sombong, tidak malas karena manusia terakhir fitrah, sehingga Islam itu tidak hanya berisi bersih, tetapi bersih dan suci yang menyebabkan hubungan manusia dengan Allah menjadi sah. Contoh personal hygiene dalam Islam itu ada 11. Yang pertama, wudhu minimal 5 kali sehari, kebersihan pakaian, kebersihan kuku, mencukur kumis, dan membersihkan hidung, mencuci tangan, menjaga kesehatan perut, kebersihan gigi dan mulut, dan yang terakhir menjaga kebersihan sumber air. Selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu konsep sehat dan sakit dalam perspektif Islam. Yaitu asyihah menunjukkan kepada fisik dan biologis, al-afiyah menunjukkan kepada mental, spiritual, dan psikologis. Kedua kata tersebut sering digabungkan menjadi satu, yaitu asyihah wal afiyat, atau kita sering mendengarnya itu sehat wal afiyat, yang artinya sehat dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang memiliki sifat universal dan fleksibel. Oleh karena itu, ketika orang menjaga kesehatan, Islam menekankan pada aspek-aspek yang bisa menjaga pada diri sendiri secara jasad dan secara rohani. Di sini terdapat Qur'annya, dan bersihkanlah pakaianmu. Ini menunjukkan sisi lahiriah dan jasmaniah, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dalam masalah ibadah, Islam mempertimbangkan masalah kesehatan jasmani dan rohani, sehingga ibadah itu sehat. Ibadah secara sehat itu ketika melaksanakannya tidak berlebih-lebihan. Istilah atau kaidah dalam ilmu kesehatan Islam yang berbunyi sumu tasihhuh, yang artinya berpuasalah maka kamu akan sehat. Istilah di atas bukan hadis, tetapi kaidah yang secara empiritis terbukti bahwa orang yang berpuasa justru sehat. Ini terbukti secara medis. Dan paman Rasulullah, ia berkata, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku minta kepada Allah." Dan beliau menjawab, "Mintalah al-afiyat." Selang beberapa hari kemudian, aku bertanya kembali, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku minta kepada." Dan di sini sangat jelas Rasulullah menganjurkan kita agar berdoa di waktu pagi dan petang. Selanjutnya, tidak ada karunia yang lebih besar setelah orang diberikan keimanan kecuali dia diberikan sehat walafiat. Karena jika orang sehat akan produktif dalam beramal. Sehat itu dimensinya akan produktif dalam beramal. Sehat itu dimensinya bukan hanya soal dunia, tapi juga di akhirat. Sehat yang secara mental penyebab utamanya adalah keraguan-raguan. Penyakit-penyakit yang bersikap psikis itu nanti akan kebawa berpengaruh kepada penyakit yang bersikap psikis. Itu nanti akan kebawa berpengaruh kepada penyakit yang bersifat fisik. Diagnosa penyakit di dalam Islam mencakup penyakit badan, jasmani, atau fisik, dan penyakit yang bersifat mental atau psikis. Dan sakit itu terbagi dua. Yang pertama, sakit di dalam hati, dan sakit itu terbagi dua. Yang pertama, sakit di dalam hati, dan yang kedua, sakit dari sisi badan. Dan Allah berfirman, Allah tidak akan meletakkan suatu penyakit jika tidak ada obatnya. Dan selanjutnya kita masuk pada materi yang keempat yang menjelaskan tentang kesehatan lingkungan. Kita masuk pada materi yang keempat yang menjelaskan tentang kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan merupakan suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologis untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia dan juga lingkungan yang sehat antara manusia dan lingkungan. Manusia dan juga lingkungan yang sehat antara manusia dan lingkungan. Ini sama-sama melakukan timbal balik antara rangka mencapai tujuan kesejahteraan dan kebahagiaannya. Kesehatan lingkungan itu mencakup dua. Yang pertama, lingkungan hidup termasuk di dalamnya, dan bagaimana kesehatan lingkungan itu mencakup dua. Yang pertama, lingkungan hidup termasuk di dalamnya, dan bagaimana mengatasi pencemaran lingkungan tentang masalah ekologi, ekosistem, yang toksikologi, AMDAL, dan pencemarannya. Dan Allah berfirman pada malaikat bahwa sesungguhnya aku hendak menjadikan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi,
sehingga Allah melarang keras bagi manusia ketika itu melakukan kerusakan di muka bumi dan seisinya. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu air itu dihidupkan bumi sesudah mati, dan dia sebarkan di bumi segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Bahkan Nabi sangat mengutuk orang-orang yang sembarangan buang sampah, meludah, atau membuang kotoran di tengah jalan. Makanya ada sesuatu yang dilaknat oleh manusia seluruhnya, yaitu ketika orang membuang kotoran di tengah jalan, di bawah pohon tempat berteduh, atau di aliran sungai yang menjadi hajat orang banyak. Itu akan menjaga fasilitas kesehatan masyarakat seperti sumber air yang banyak, supaya tidak terjadi masalah penyakit diare, malaria, atau lingkungan menjadi kotor dan bau, dan seterusnya, menjadi hal yang supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan. Berkaitan dengan perspektif berikutnya, menjaga kesehatan lingkungan itu adalah bagian dari keimanan, atau kebersihan itu adalah menghilangkan gangguan dari jalannya aktivitas kita. Dan menjaga kebersihan lingkungan itu sedekah. Selanjutnya masuk pada materi 5 yang menjelaskan tentang kesehatan nutrisi dalam perspektif Islam. Islam sudah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang kesehatan. Salah satunya yaitu masalah nutrisi. Islam mengatur umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, halalan thayyiban, halal dan haramnya harus jelas dan seimbang, atau tidak boleh berlebih-lebihan. Dan ini tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan tentang aturan makan dan minum. Yang pertama ada dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Seseorang akan disebut hamba Allah yang baik jika salah satunya adalah ketika dia menggunakan segala sesuatunya tidak isrok atau tidak berlebih-lebihan, dan tidak terlalu kikir, tidak terlalu pelit. Gizi seimbang mengandung karbohidrat yang berasal dari sereal dan umbi-umbian, sumber vitamin dan mineral yang berasal dari sayur dan buah-buahan, dan sumber protein yang berasal dari lauk hewani dan nabati, serta membatasi asupan gula, garam, dan minyak. Prinsip gizi seimbang dalam Islam itu ada 3. Yang pertama adanya karbohidrat. Terdapat dalam Quran surat Yusuf ayat 43 yang menjelaskan tentang tanaman gandum, dan surat Yasin ayat 33 yang menerangkan tentang biji-bijian. Dan yang kedua adanya vitamin dan mineral. Terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 19 yang artinya lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kamu dan kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Dan yang ketiga adanya protein yang menerangkan tentang daging. Terdapat dalam surat Al-An'am ayat 142-44.
Al-Maidah ayat 1 dan Yasin ayat 72. Dan ada pula yang menerangkan tentang makanan laut terdapat dalam Quran surat Fatir ayat 12. Dan Al-An'am ayat 66 menerangkan tentang susu. Dan yang terakhir surat Al-Baqarah ayat 61 yang menjelaskan tentang sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan rempah-rempah. Hal ini sesuai dengan teori gizi seimbang, di mana tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh secara sempurna kecuali air susu ibu yang diminum bayi usia 0-6 bulan. Dan Allah pun telah memerintahkan umatnya untuk tidak makan secara berlebih-lebihan, yang berarti juga sesuai dengan konsep gizi seimbang, yaitu proporsi makanan yang sesuai dalam jumlah yang cukup, tidak berlebih-lebihan, dan dilakukan secara teratur. Dan di materi terakhir ini, di materi 6, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik ilmu kesehatan. Ciri-ciri khas kesehatan dalam Islam itu ada 7. Yang pertama, ilmu kesehatan Islam lebih menekankan pada aspek pencegahan preventif daripada pengobatan kuratif. Yang kedua, ilmu kesehatan Islam berbasis kepada penelitian ilmiah yang akurat, al-haq, yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Yang ketiga, karakter ilmu kesehatan Islam adalah holistik. Yang keempat, karakter ilmu kesehatan Islam menekankan pada pola hidup sederhana dan seimbang. Yang kelima, nilai Islam bagi manusia. Yang keenam, mempertimbangkan halal dan haramnya. Yang ketujuh, mempertimbangkan maslahat dan manfaat. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.